Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat. Saudara, korupsi telah menjadi bagian yang sangat mengerikan di negeri yang kita cintai ini. Presiden Prabowo juga terkejut ketika pertama kali menjadi presiden. Dia menyaksikan dan mendapat laporan dahsyatnya korupsi dan terjadi di berbagai lini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan saudara, kita pernah membaca di media ada korupsi emas 109 ton, itu senilai 5.900 triliun gitu, luar biasa. Ada juga korupsi di Pertamina senilai 968,5 triliun. Ada korupsi yang disebutkan Reza Khalid ya. Reza Khalid itu juga sangat menyita perhatian kita karena itu nilainya juga sangat besar. Tapi di bawah korupsi timah sebanyak 300 triliun. Kalau Reza Khalid itu disebutkan 285 triliun. Belum korupsi yang sudah disidang, ada korupsi aneka tambang, ada Asabri, dan berbagai, ada koperasi ini juga ada Taspen, ada korupsi Jiwasraya senilai 16,81 triliun. Dan yang paling dahsyat itu sebenarnya korupsi di bidang pertambangan yang tengah dibuka, tengah disidik. Dan itu kita harus mendorong dalam rangka menyelamatkan Indonesia yang kaya raya tetapi miskin sekali warganya. Saudara, pertanyaannya, mengapa ini korupsi begitu dahsyat? Kalau menurut saya sumbernya itu dari hilangnya nilai-nilai kejujuran di kalangan bangsa Indonesia, dan ada kaitannya dengan sistem pendidikan kita di rumah, sistem pendidikan di sekolah yang tidak menanamkan nilai-nilai kejujuran. Masalah ini kemudian akhirnya merembet masuk ke dalam pemerintahan. Orang-orang di pemerintahan itu merupakan cerminan dari masyarakat. Kalau keluarganya di sekolahnya itu diajarkan nilai kejujuran, keadilan, kemudian ditanamkan dengan penuh tanggung jawab, penuh disiplin, maka akan hilang yang namanya korupsi itu sendiri. Di negara-negara yang sebenarnya tidak beragama, itu betapa korupsi itu ada, tapi nilainya kecil, saudara. Misalnya ambil contoh di Singapura, gitu, di Jepang, dan di berbagai tempat. Tapi justru di Indonesia ini, kenapa begitu dahsyat? Kenapa begitu merajalela korupsi? Menurut saya, tadi ada kaitannya dengan sistem pendidikan di rumah dan pendidikan di sekolah yang tidak mengajarkan nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai di mana kalau bukan barang kita tidak boleh kita ambil. Itu yang pertama harus ditanamkan. Kedua, saudara-saudara, lemahnya dalam penegakan hukum. Kenapa ini terjadi? Karena ada permisif. Hukum yang ditegakkan itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Padahal biang korupsi yang sangat dahsyat itu adalah mereka yang berkuasa. Menjadi persoalan selanjutnya, apa peran agama di dalam mengatasi masalah penyakit sosial yang terjadi di masyarakat dan terjadi di bangsa kita, di eksekutif, di legislatif, di yudikatif.
menurut saya, selain yang kita sebutkan tadi, masalah faktor pendidikan di rumah dan di sekolah, juga penegakan hukum yang kita katakan tadi yang lemah, tetapi pemahaman agama itu yang menurut saya tidak mendorong lahirnya anak bangsa yang jujur. Apa misalnya? Disebutkan kalau kita habis berbuat dosa, termasuk korupsi apa semua, kita bisa bertobat pada Allah. Allah akan mengampuni. Kalau kita puasa, itu diampuni dosanya katanya. Kita naik haji, diampuni dosanya. Kita umrah, diampuni dosanya. Ini salah, saudara-saudara. Karena kalau dalam agama itu disebutkan betul dengan tegas itu, siapa yang berbuat kebaikan, maka dia akan melihat kebaikan itu sendiri. Siapa yang berbuat jahat, maka dia akan menyaksikan perbuatan jahat itu sendiri. Bisa dia lihat dan saksikan di dunia, dan bisa juga di dunia dan di akhirat. Atau bisa karena kepintarannya menutup celah-celah di mana orang tidak tahu, dia tertutup di dunia, tapi di akhirat khairan yara. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Jadi, kalau kita berkorupsi, tidak mungkin itu dihapus, saudara-saudara. Tetapi kalau kita tobat, nah tobat itu kan pertama berjanji tidak akan mengulangi perbuatan korupsi yang dilakukan, kemudian menyesali perbuatan yang dilakukannya, ketiga meningkatkan kebaikan, melipat gandakan kebaikan dalam hidup kita. Nah, jadi saudara-saudara, sekali lagi, korupsi yang merajalela ini tidak bisa dihapus dengan tobat. Tapi dengan tobat itu sendiri akan terjadi perimbangan. Kalau dihisap, ditimbang amal kebaikan kita, lebih banyak kebaikan kita ketimbang dengan keburukan kita. Nah, itulah puasa disuruh akan meningkatkan kebaikan kita. Kita menolong orang akan meningkatkan kebaikan kita. Kemudian haji akan meningkatkan kebaikan kita. Hingga timbangannya itu lebih besar, lebih banyak daripada kejahatan kita. Tetapi tetap saja kejahatan yang kita perbuat itu, kita akan mendapatkan azab, mendapatkan siksaan di dunia maupun di akhirat. Lihatlah orang yang memang pernah berkuasa dan hebat. Kemudian saudara-saudara, kelihatan dia senang karena naik mobil bagus, kemudian negara menyiapkan rumah karena sudah pensiun, semuanya lengkap, tetapi jiwanya itu tercermin dari mukanya itu, dia berada dalam tekanan, dalam keadaan sulit, dalam keadaan yang tidak nyaman, tidak bahagia, saudara-saudara. Itu cerminan dari perbuatan yang tidak baik. Nah, itulah sebabnya, saudara-saudara, dalam upaya kita memberantas korupsi yang merajalela ini, tidak hanya kita mencoba menegakkan hukum dengan menghukum para koruptor, kemudian tapi yang lebih penting itu mencegahnya juga. Bagaimana mencegahnya? Menjadikan pendidikan di rumah, di keluarga, dan di masyarakat sebagai instrumen untuk memperbaiki masyarakat. Nah, dalam kaitan itulah saya ingin meminta kepada ulama, kepada kiai, kepada cendekiawan, kepada para khatib, kalau berkhutbah, bicaralah, kaitkan kehidupan dunia ini dengan kehidupan akhirat. Bisa juga kehidupan akhirat dikaitkan dengan kehidupan di dunia ini, yang kita harus menegakkan kebaikan dengan tidak mengambil barang yang bukan milik kita. Nilai-nilai kejujuran kita harus tanamkan, karena itulah sesungguhnya yang bisa membawa kita
tidak hanya kita sebagai pribadi, tapi juga keluarga, kepada bangsa dan negara itu selamat dan menjadi negara maju. Tidak ada negara yang bisa maju dengan merajalela korupsi, karena korupsi itu akhirnya kekayaan berhimpun di kelompok kecil, kemudian uang itu mereka pakai diri mereka sembunyikan di luar negeri, sementara rakyat itu berada dalam posisi yang sangat sulit, apalagi seperti Indonesia, karena akibat merajalela korupsi, ketidakjujuran merajalela di mana-mana, maka akhirnya yang terkena dampaknya itu adalah negara, rakyat. Semakin lama kita merdeka bukan semakin makmur, tetapi semakin menderita karena dicekoki untuk membayar pajak. Pajak untuk apa? Untuk menggaji mereka yang berkuasa, membayar utang, dan sebagainya, dan sebagainya. Mudah-mudahan kita menjadikan hal ini sebagai pelajaran untuk berhenti korupsi dan berbuat yang terbaik untuk diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan bangsa kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.